Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna", sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab, yang diberikan pahala tanpa batas. Hanya dengan si sabar pahalana ndekna terbatas. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imamul Qurtubi mengatakan yang dimaksud orang yang sabar dalam ayat ini as-saimun, orang yang puasa, kata beliau. Hanya orang-orang yang sabar yang pahalanya tidak terbatas. Maksudnya, kata beliau, hanya orang-orang yang puasa yang pahalanya tidak terbatas. Jadi subhanallah, sampai sabar ditafsirkan puasa oleh ulama tafsir, menunjukkan puasa ini ibadah apa? Ibadah sabar. Enggak tahan diri kita jemaah sekalian, ya, dendek jelap sili Ramadan ini, tahan diri, ini ibadah sabar. Jadi habsan nafsi, untuk menahan jiwa, itu tujuan puasa. Anis syahawat, menahan jiwa untuk jauh dari syahwatnya, ya, seperti syahwat makan, syahwat minum, syahwat wanita dan yang lainnya. Wa fitamaha 'anil ma'lufat, dan tujuan puasa juga fitamaha, untuk mengekang. Tahu dah arti mengekang? Nali. Untuk nali jiwa, untuk mengikat jiwa, 'anil ma'lufat, dari apa yang biasa dia lakukan sebelum puasa. Sebelum puasa kita biasa mangan, sebelum puasa kita biasa nginem, sebelum puasa biasa mendekati istri. Tapi ketika puasa, ikat diri kita dari al-ma'lufat, hal-hal yang dia biasa lakukan itu. Berat atau tidak ini? Berat. Nanti Imam Ibnul Qayyim mengatakan, di antara perkara yang berat adalah menahan jiwa dari apa yang biasa dia lakukan. Sulit ini, ya. Mendamili bukti da kita masyarakat jamaah nu ngerokok. Baik, masyarakat ketika ditanya, kan ta masih ngerokok, angka masih sulit ini. Wah, kebiasaan ta katanya. Wah, biasa itu nih. Ada tidak faedahnya? Tidak ada. Ada mudaratnya, mudarat semuanya ada, kata dia. Cuman itu wah biasa ini. Jadi menahan diri dari kebiasaan ini berat. Imam Ibnul Qayyim katakan seperti itu. Kata beliau, walamma kana fatmun nufusi an ma'lufatiha wa syahawatiha min asyaqqil umur. Menahan jiwa dari kebiasaannya min asyaqqil umur, perkara yang paling berat, kata beliau. Perkara yang paling berat. Ya. Wa ta'dila quwwatiha asyahwaniyah, dan juga puasa ini untuk mengurangi kekuatan syahwat. Ya, maksudnya kekuatan syahwat yang buruk. Litasta'idda li talabi ma fihi ghayatu sa'adatiha wa na'imiha, supaya jiwa kita mendapatkan kebahagiaannya nanti. Ini muqaddimah dari Imam Ibnul Qayyim, ya bega panjang nah, kita singkat saja jemaah sekalian. Intinya puasa ini ibadah hebat ini. Ibadah untuk melatih diri. Pertama, supaya diri kita sabar. Yang kedua, supaya diri kita ini bisa mendapatkan kebahagiaannya. Selanjutnya beliau mengatakan, walis-siyami ta'thirun ajibun fi hifdzil jawarihi adh-dhahirati wal quwal batinah. Puasa memiliki pengaruh yang luar biasa untuk menjaga kesehatan hati dan kesehatan badan. Sehat hati gara-gara puasa, jelas ini. Selaku ibadah menyehatkan hati, selaku dosa maksiat menyakitkan hati. Ya, Imam Ibnul Qayyim beliau punya kitab lain judulnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Yang beliau maksud penyakit di sini terutama adalah penyakit dosa dan maksiat. Jadi selaku dosa maksiat penyakit hati, selaku ketaatan ibadah itu obat hati, penyehat hati.
Jadi puasa menyehatkan hati jelas, tetapi puasa menyehatkan badan, tetua tunde ini, ya. Puasa menyehatkan badan, betul atau tidak? Betul. Ya. Tetapi hadis yang datang dalam masalah ini, sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat, hadisnya dhaif, lemah. Ya. Da puasa antik da sehat, da puasa supaya sehat, hadisnya dhaif, yaitu lemah. Tetapi meskipun hadisnya lemah, kata Syekh Al-Albani ketika beliau menjelaskan hadis ini lemah, kata beliau, akan tetapi maknanya benar. Puasa ini menyehatkan badan. Bahkan ada sebagian rumah sakit mereka menjadikan puasa sebagai obat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, di Suriah ada beberapa rumah sakit, di Yordan ada beberapa rumah sakit. Datang pasien ke rumah sakit itu, kemudian dokter nanya, apa penyakit dah? Ini penyakit saya. Apa kata dokter? Puasa 6 jelo. Setelah puasa 6 jelo, bagaimana sekarang? Agak mendingan dokter. Tambah lagi, puasa lagi 1 minggu. Jadi betul puasa ini menyehatkan. Cuman hadisnya sumu tasihhu, da puasa anti da sehat. Ini hadisnya tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih. Ya, cuman perlu diperhatikan niat puasanya. Puasa niat sehat atau niat ibadah? Ibadah. Hati-hati ini. Ya, puasa niat ibadah bukan niat sehat. Lamun da puasa niat ibadah, insya Allah sehat mau idendah. Lamun da puasa niat sehat, munda sehat, kadang tidak sehat, kemudian pahalanya jelas tidak mau. Ya. Makanya niatkan puasa itu untuk ibadah supaya dapat pahala, dan mudah-mudahan sehat pun dapat. Tetapi kalau niatnya untuk sehat, belum tentu sehat, pahala jelas tidak dapat. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau At-Ta'liq ala Haqiqatis Siyam. Perhatikan niat. Taib. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnatun, puasa itu adalah junnah, tameng, ende, perisai. Ya, marak dengan si perang itu dia punya tameng, ende, nah, untuk menjaga dia. Puasa itu sebagai junnah, sebagai tameng, ende. Tameng dari apa jemaah sekalian? Yang pertama, tameng dari syahwat yang buruk. Oleh karena itu, para pemuda, lamun syahwat ini naik, ya, maka segera apa? Segera menikah dulu. Ya, segera menikah dulu. Kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, sai-sai arak kemampuan, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Naam. Kalau dia tidak punya kemampuan, fa alaihi bisyam, baru puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini sebagai tameng, sebagai ende. Mohon maaf jemaah sekalian, sebagian ulama, mohon maaf ini, sebagian ulama mengatakan, ya, boleh onani, kata sebagian ulama. Bagi seorang pemuda, ya, onani itu mohon maaf mengeluarkan mani sendiri. Boleh seseorang onani kalau seandainya syahwatnya besar, kemudian tidak punya kemampuan nikah, kata sebagian ulama. Dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, tidak boleh, haram. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, saya tidak punya kemampuan dan syahwatnya besar, ada jalan keluarnya. Apa? Puasa, bukan onani, kata Imam Ibnul Qayyim, puasa. Ya. Jadi ada sebagian ulama berpendapat seperti itu, dan ini dijadikan dalil oleh sebagian para pemuda. Ulama berpendapat itu katanya. Ya.
Kita katakan seandainya onani boleh bagi mereka para pemuda dengan si bajang, syahwat besar, tidak ada kemampuan menikah, seandainya boleh pasti disebut oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Fa'alaihi bisiyam, puasa. Ya. Saya sindik ada kemampuan untuk menikah padahal syahwat besar, puasa. Fa innahu lahu wija, ini tamengnya, ini perisenya, ini endeknya. Jadi puasa itu junnah, tameng. Kemudian yang kedua, puasa ini juga tameng ende dari dosa dan maksiat. Ya, ende dari dosa dan maksiat. Kenapa jemaah sekalian? Karena rata-rata dengan puasa lapar atau ende? Lapar. Haus atau ende? Haus. Lemah atau ende? Lemah. Rata-rata orang yang puasa itu lapar, haus, lemes. Taib. Dan syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan leka li awakta ikut peredaran darah. Ulama mengatakan darah seseorang itu akan kencang larinya, ya, apabila dia sedang kenyang. Sehingga lamun tak kenyang, syaitan ini mudah menggoda. Kenapa? Darahnya cepat jalan, maka pergerakan syaitan juga cepat jalan. Beda dengan orang yang puasa, lemah pergerakan darahnya, maka lemah juga pergerakan syaitan. Yang ke orang yang puasa ini, ya, orang yang puasa ini, meskipun ada orang puasa melakukan dosa maksiat, tetapi biasanya ketika puasa kurangan, ya, kurangan. Jadi puasa ini junnah, ende tameng dari dosa dan maksiat. Baik. Ada dengan puasa berdosa banyak. Ya, sambil nunggu berbuka katanya, sambil main dum, tahu ada dum? Ya. Kemudian telinga kiri kanan bergantung baterai. Ya, subhanallah. Ya. Ada, cuman tidak sebanyak ketika di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan banyak. Kemudian yang ketiga, puasa ini junnah ende tameng perise dari neraka. Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng ende perise untuk melindungi diri dari api neraka. Taib. Jadi Nabi SAW mengatakan as-sawmu junnah. Selanjutnya, wa kana hadiyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi akmalal hadi. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah puasa adalah petunjuk paling sempurna. Pada simara pembahasan tentang masalah jenazah, petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan jenazah, petunjuk paling sempurna. Begitu pula petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan puasa, petunjuk paling sempurna. Ya, petunjuk paling sempurna. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i, di dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika beliau mengatakan bahwasanya imsak itu adalah bid'ah, kata beliau. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i, dia katakan imsak menyuruh orang berhenti makan sahur padahal jelas waktu subuh belum masuk. Ya. Kata beliau ini termasuk bid'atun munkarah. Kenapa? Karena menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah sahur, sunnahnya mengakhirkan makan sahur. Sunnah mengakhirkan makan sahur, petunjuk Nabi alaihi wasallam. Tetapi ini malah jangan diakhir-akhirkan. Ya. Kemudian petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan berbuka, segerakan berbuka. Cuman yang dimaksud segerakan berbuka ini perlu tiang ingatkan lagi. Segerakan berbuka lamun wahtama, waktu berbuka. Ya. Karena dulu pernah ada salah seorang jamaah bertanya, ya bapak beliau sering berbuka 30 menit sebelum maghrib.
Sudah diingatkan oleh anaknya, Pak, kan dah berbuka tolong dah 1 menit sebelum maghrib. Sunnah menyegerakan berbuka, katanya. Baik ini ya lebih ini. Ya, ada jamaah nanya kepada tiang, bagaimana hukum puasa bapak saya, katanya. Ini ya menyegerakan, membatalkan puasa ini. Baik. Jadi sunnah Nabi SAW, kata Imam Ibnul Qayyim, mengakhirkan makan sahur dan imsak ini bertentangan dengan itu. Kemudian di saat yang sama, waktu yang sama, mereka tidak mengakhirkan makan sahur dan mereka justru mengakhirkan berbuka, menyelisihi lagi petunjuk Nabi SAW. Ibnul Qayyim mengatakan, Imam Ibnu Hajar mengatakan, maka kebaikan mereka pun sedikit, keburukan mereka yang banyak. Jadi petunjuk Nabi SAW dalam segala hal petunjuk terbaik, termasuk puasa ini, termasuk puasa. Ya. Baik. Wa a'zama tahsilin lil maqsud. Kemudian petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling bisa menghantarkan kita kepada tujuan puasa. Apa tujuan puasa? Takwa. Tujuan puasa takwa. Saya milih sampai tujuan puasa yaitu takwa. Puasalah mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana farduhu fi sanati tsaniyati minal hijrah. Puasa pertama kali diwajibkan tahun 2 Hijriyah. Ya, 2 tahun Nabi SAW di Madinah baru puasa diwajibkan. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shama 9 Ramadanat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau ia puasa Nabi selama 9 Ramadan. Nabi SAW beliau dapat puasa berapa Ramadan? 9 Ramadan. Wa furida awalan ala wajhi at-takhyir bainahu wa baina an yut'ima an kulli yawmin miskina. Pertama kali perintah puasa turun, ya. Puasa ini diperintahkan oleh Allah dengan cara takhyir, pilihan. Saya mampu puasa di zaman itu. Saya mampu puasa, maka dia punya 2 pilihan. Mampu dia puasa, mampu. Sila, lamun dah milih puasa sila, lamun dik dah milih puasa dik nak jadi masalah, tapi ganti dengan bayar fidyah. Itu di awal-awal diwajibkannya puasa, alat takhyir, diberikan pilihan. Ya. Kan sekarang enggak ada pilihan kalau sekarang. Ida mampu puasa, mampu, wajib puasa. Ya. Mampu puasa, belum mampu puasa, ya sudah ada keringanan. Lagu layak pertama kali puasa ini diwajibkan alat takhyir, diberikan pilihan. Saya mampu puasa dan dia ingin puasa, silahkan puasa. Siapa mampu puasa tetapi tidak mau puasa, tidak jadi masalah, cuman ganti dengan bayar fidyah. Itu di awal-awal. Ya. Kemudian thumma nuqila min dzalika at-takhyir ila tahattumis shaum. Kemudian pilihan itu dihapus. Saya mampu puasa maka wajib puasa. Tidak ada pilihan. Wa ja'ala al-it'ama lisy-syaikhil kabir wal mar'ati idza lam yutiqa as-siyam. Kemudian yang disuruh bayar fidyah hanyalah orang yang sudah tua dengan siwah toa. Ya. Kemudian gara-gara tuanya tersebut ndik mampu puasa, maka dia boleh tidak puasa menurut kesepakatan ulama. Cuman sebagai gantinya apa? Bayar fidyah. Ya. Sepakat ulama, orang yang sudah tua dengan siwah toa, gara-gara usianya yang tua ndik mampu puasa, sepakat ulama mengatakan boleh dia tidak puasa. Cuman kebanyakan ulama mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali mengatakan wajib dia ganti dengan fidyah. Adapun mazhab Maliki mengatakan tidak wajib, sekedar sunnah. Ya. Sepakat ulama mengatakan boleh dia tidak puasa kalau dia tua dan tidak mampu puasa. Yang diperselisihkan adalah cara menggantinya wajib tidak fidyah atau sekedar sunnah saja. Pendapat yang terkuat adalah wajib. Taib. Cuman ulama mengatakan di antaranya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini sudah sering kita sampaikan,
orang tua yang sudah lanjut usia, yang boleh tidak puasa kemudian ganti dengan bayar fidyah adalah orang tua yang masih sehat akalnya. Ada dengan luar biasa toa dengan ini, ya. Ndik mampu puasa gara-gara usia yang tua, tetapi akalnya masih sehat, maka ini boleh dia tidak puasa, gantinya apa? Fidyah. Adapun orang tua yang sangat tua kemudian akalnya rusak, maka dia boleh tidak puasa, tidak ada ganti qada maupun fidyah kalau akalnya sudah rusak. Jelas atau tidak? Ya. Jelas atau tidak? Jadi ndikna selapuk dengan toa itu dikeluarkan fidyah. Orang tua yang dikeluarkan fidyahnya, kata Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, adalah orang tua yang sudah tidak mampu puasa karena usia tetapi akal masih sehat. Adapun kalau akal sudah rusak, maka tidak ada qada, tidak ada fidyah. Kenapa? Ya pada marak kanak kode. Kanak kode jamaah sekalian wajib puasa tidak? Tidak wajib. Kemudian dia wajib qada tidak? Tidak. Wajib fidyah tidak? Tidak. Sama sudah. Baik. Kemudian warakhasa lil maridi wal musafiri an yubtira wa yaqdiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara petunjuk beliau, dan ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan rukhsah, keringanan, lil marid, untuk orang yang sakit, wal musafiri, dan untuk musafir, an yuftira, keringanan untuk tidak berpuasa. Sepakat ulama, dengan si sakit, dengan si musafir boleh dia tidak puasa, tetapi nanti kita akan lihat perinciannya. Wa yaqdiya, kemudian nanti dia harus qada. Ya. Ini keringanan dari agama kita. Rakhasa lil marid, pertama orang yang sakit diberikan keringanan. Cuman sebagaimana yang pelungguh ketahui, sakit itu ada 3 jenis. Si pertama sakit berat, ukurannya sakit berat. Sakit berat itu kata para ulama, dokter mengatakan kalau pelungguh puasa sedangkan sakit seperti ini, maka pelungguh bisa jadi akan bahaya. Itu sakit berat. Kalau berpuasa akan membahayakan, maka ini wajib dia tidak puasa, haram dia puasa. Ya, ini sakitnya berat. Yang kedua sakit sedang. Adapun kalau sakit sedang, mana ukurannya jemaah sekalian? Sakit sedang itu kalau dia puasa, dia kesulitan puasa tetapi tidak membahayakan. Ya lamun dah puasa angkun dah si sakit ini bega sulit dah, cuman dia na bahaya, itu kata dokter. Maka ini sakit sedang, boleh dia puasa, boleh juga tidak puasa. Baik. Yang terakhir sakit ringan. Ya, sakit ringan adalah sakit lamun dah puasa ndek dah kesulitan serta ndek dah bahaya, maka ini wajib puasa. Tidak boleh tidak. Ya. Ya dak tiuk kebong le itu misalkan. Sakit ringan atau berat ini? Baik. Tentu ya sakit, tiang sakit ini Ustaz katanya. Tentu dah sakit, lagu sakit ringan. Ya, sakit ringan. Jadi orang sakit secara umum diizinkan tidak puasa. Lagu sakit yang mana? Sakit yang berat dan sakit yang sedang. Saya pen keputusan ini dokter ndek kena ida. Iya. Ndek kena ida. Kan ndek dah puasa tiang sakit hati katanya. Kenapa? Ndek nasa dek tiang poligami si senina no. Tiang sakit hati bende iya. Sakit lagu ini saat sakit berat ini katanya. Toib. Dokter yang punya keputusan ini. Dende ida. Jadi diberikan keringanan lil marid untuk tidak puasa, kemudian wayak dia dan dia mengqadha. Ya. Cuman orang yang sakit itu juga terbagi dua. Yang pertama, orang sakit yang ada harapan sembuh menurut ilmu dokter. Orang sakit yang ada harapan sembuh menurut ilmu dokter. Ilmu agama ini mempertimbangkan ilmu dokter.
ilmu medis dipertimbangkan. Dokter mengatakan masih ada harapan dia sembuh, insya Allah masih ada. Orang sakit seperti ini boleh tidak puasa dan kewajibannya qada. Sedangkan yang kedua, orang sakit yang menurut dokter tidak ada harapan sembuh. Mengendang maaf, segala usaha sudah ini kata dokter. Usaha sudah kita jalankan, lagu sepertinya tidak ada harapan sembuh. Ini boleh dia tidak puasa, gantinya fidyah bukan qada. Gantinya fidyah bukan qada. Karena di sini dikatakan orang sakit boleh tidak puasa dan qada. Simbe yang qada, yang ada harapan sembuh. Sakit berat atau sakit sedang dan ada harapan sembuh. Lagu lamun sakit berat, ndik nara harapan sembuh, boleh tidak puasa? Boleh. Apa gantina? Fidyah. Ya, gantinya fidyah. Wal musafiri, begitu pula musafir. Ya, musafir kanggo ndik puasa. Menurut kesepakatan ulama, meskipun mampu puasa. Ya. Meskipun mampu puasa namun musafir. Beda kanca sakit si bro. Ada sakit berat, ada sakit sedang, ada sakit ringan. Sakit ringan wajib puasa. Lamun musafir ini jamaah sekalian, ndara musafir berat, musafir sedang, musafir ringan. Yang penting musafir kanggo dia puasa. Nah, kanggo dia puasa. Tapi saya mampu puasa. Saya mampu puasa, tiang musafir tapi tiang mampu puasa. Di sini lebih baik puasa. Tetapi kalau tidak puasa juga boleh. Yang diperselisihkan oleh ulama, si bagusan untuk musafir puasa atau ndik. Itu yang diperselisihkan. Lagu masalah apakah boleh musafir tidak puasa, sepakat ulama. Boleh musafir tidak puasa. Apapun tujuan musafirnya menurut sebagian ulama. Ida musafir tujuan ibadah, misal haji umrah kanggo ndik puasa. Ida musafir untuk tujuan mubah dunia, misal ida lalu untuk berdagang, musafir boleh tidak puasa. Yang diperselisihkan oleh ulama, musafir tujuan maksiat kanggo ndik puasa ki. Ida mau kabar ada konser di Jawa ini, konser dangdut katanya. Kemudian pelunggu beli tiket pergi ke Jawa, musafir atau tidak? Musafir, lagu musafir maksiat ini. Boleh tidak dia tidak puasa ini? Sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim beliau mengatakan, seperti Ibnu Taimiyah beliau mengatakan boleh. Kenapa? Karena Allah memberikan keringanan kepada statusnya sebagai musafir, bukan tujuannya musafir itu. Yang penting ya musafir boleh kata Ibnu Taimiyah. Cuman kebanyakan ulama mengatakan diganggu. Kenapa? Maksiat tujuannya ini. Baik. Walil hamili wal murdi'i, begitu pula agama memberikan keringanan untuk tidak berpuasa lil hamil, wanita yang sedang hamil dengan nina si betian. Wal murdi', begitu pula wanita yang sedang menyusui. Idza khafata ala anfusihima kadzalik, kalau mereka tidak puasa karena khawatir kepada diri mereka sendiri. Lamun arak dengan betian dik na puasa gara-gara khawatir diri na sendiri, maka boleh dia tidak puasa, tetapi cara gantinya qada kata Ibnul Qayyim. Kalau dia khawatir dirinya sendiri. Tetapi kalau ada orang hamil, wanita hamil, kan tidak puasa, tiang khawatir kepada diri tiang dan juga kepada janin tiang. Dua tahu nak khawatir. Lek dirina serta lek janin yang ada dalam perutnya. Kalau dua yang dia khawatirkan kata Ibnul Qayyim, maka dia qada ma'al fidyah, qada sekaligus fidyah kata Ibnul Qayyim. Lagu lamun dia khawatir lek dirina doang apa? Qada kata Imam Ibnul Qayyim. Tentunya masalah ini sebagaimana pelungguh ketahui, masalah yang diperselisihkan oleh ulama, yang diperselisihkan cara menggantinya. Sepakat ulama dengan nina si betian, dengan nina si nyusuin kanggo ndik puasa, sepakat. Lagu ngombe carana begenti ini yang diperselisihkan. Ya. Mazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan qada sekaligus fidyah. Dengan nina si betian, dengan nina si nyusuin, qada sekaligus fidyah. Ya. Adapun mazhab Hanafi qada doang, darat fidyahna. Kemudian mazhab Maliki
Mazhab Maliki mengatakan dengan nina betian kodok doang, dengan nina si nyusuin kodok sekaligus pidyah. Pendapat yang keempat, pidyah saja. Ini pendapatnya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Dan pendapat yang terakhir yang sering tiang ingatkan, tolong jangan diambil pendapat yang terakhir, pendapatnya Imam Ibnu Hazm, yaitu gratis, ndarak kodok, ndarak pidyah. Ya, ini mohon jamaah sekalian, pelungguh mau ambil pendapat kodok silahkan, mau ambil pendapat pidyah silahkan, yang penting jangan ambil pendapat gratis ini. Ya. Lagu iya si mai ustaz dendek dah beragama ngikut mai doang. Ya. Baik. Wallahu alam, pendapat yang tiang pribadi lebih condong sekedar pidyah. Sekedar pidyah saja. Ya, kalau ada yang mengambil pendapat qadha silahkan. Ya. Kalau ada yang mengambil pendapat qadha silahkan. Akan tetapi tiang pribadi lebih condongnya kepada fidyah karena ini fatwanya dua orang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, beliau mengatakan lamun ara fatwa dari sahabat bertentangan dengan kias ya, yang jelas, maka bisa jadi sahabat itu dia dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syaukani. Jadi rata-rata ulama kita, kenapa ulama kita mengatakan qadha? Kenapa? Rata-rata ulama lamun da kita 4 mazhab sepakat mengatakan qadha, 4 mazhab. Cuman bedanya ada yang qadha sama pidyah dan ada yang qadha saja. Lalu sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat qadha. Wanita hamil, wanita menyusui. Yang ngumbe, kenapa mereka berpendapat qadha? Mereka punya kias yang sangat jelas. Kata mereka, ya, mereka punya kaidah yang sangat jelas, kaidahnya kuat. Selaku uzur puasa yang sifatnya tidak permanen, selaku uzur puasa yang sifatnya tidak permanen, maka cara gantinya qadha. Ya. Tetapi kalau dia permanen uzurnya, cara gantinya baru pidyah, kata mereka. Beberuk no, dengan sakit ndarak harapan sembuh permanen. Apa cara gantinya? Pidyah, permanen. Orang sakit yang ada harapan sembuh, apa cara gantinya? Qadha, karena tidak permanen, kata mereka. Taib. Dengan nina betian permanen ke? Ndi, kata mereka. Masa ada dengan betian terus darah? Berarti qadha. Wanita menyusui permanen atau tidak? Tidak. Berarti qadha. Kaedah mereka sangat kuat sekali jamaah sekalian. Kaedah mereka sangat kuat. Seandainya tidak ada fatwa para sahabat, kita tidak ada keraguan untuk mengambil pendapat kebanyakan ulama. Cuman masalahnya, kata Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul, lamun ara fatwa sahabat jelas menyelisihi kaedah yang kuat, menunjukkan sahabat dia dengar dari Nabi SAW penjelasan tentang fidyah ini, kata beliau. Ya, oleh karena itu wallahu alam, tiang pribadi lebih condong kepada fidyah saja. Lagu lamun ara ida mait qadha sila, yang penting dedek da bait gratis no ya. Ende yang jamaah dedek bait gratis ini. Baik. Kemudian beliau di sini mengatakan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lompatin sedikit supaya dia berurutan, annahu la yadkhulu fi shaumi ramadhana illa bi ru'yatin muhaqqaqah. Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak memulai puasa Ramadan kecuali dengan cara setelah beliau melakukan ru'yah. Nabi SAW tidak memulai puasa Ramadan kecuali setelah jelas melakukan apa? Ru'yah. Ru'yah apa? Ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Ya. Au bi syahadati syahidin wahid, atau kalau bukan beliau yang melihatnya, setidaknya ada satu orang sahabat yang melihat. Jadi jamaah sekalian, untuk masuknya puasa Ramadan cukup sekik dengan begitu, cukup sudah. Ya.
cukup sikit dengan begitu. Tetapi untuk keluar dari bulan Ramadan paling kurang berapa? 2. Ya. Untuk masuk bulan Ramadan boleh satu orang. Sikit dengan begitu, wah muncul bulan sabit ini hilal. Lapor timpa pemerintah. Pemerintah, ya, tiang sudah melihat hilal. Kemudian disumpah oleh pemerintah, kemudian pemerintah menerima, puasa sudah. Tetapi kalau untuk keluar dari bulan Ramadan, pira? 2 paling kurang. Ya. Kenapa? Karena untuk keluar dari bulan Ramadan, kita ini keluar untuk meninggalkan rukun Islam. Maka butuh penekanan. Ya. Setidaknya 2 orang. Paham pelunggah atau tidak ini? Untuk keluar dari bulan Ramadan berarti kita ingin keluar meninggalkan rukun Islam ini, yaitu puasa di bulan Ramadan. Untuk meninggalkan rukun Islam ini maka butuh 2 orang. Ya. Lai arak salat sopo dengan zaman Umar ibn al-Khattab. Ya, puasa ya pucat puasanya. Datang dia, apa kata dia? Wahai khalifah, wah muncul hilal Syawal, kata dia. Ke Idul Fitri. Pucat dia datang, sudah muncul hilal Syawal. Kata Umar ibn al-Khattab, kapan engkau lihat? Tadi saya lihat. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sekarang masih bisa engkau lihat? Masih bisa. Coba kucek mata anda. Dikucek matanya. Masih bisa engkau lihat? Oh, sudah hilang katanya. Ternyata bulun mata nah, yang melintang di sini. Tohib, ya lapar lalu mele jelap sugul ini. Pada saya pada ita sih nunggu waktu berbuka no. Wah buka ini katanya, padahal belum. Ya lapar. Oh buka ini, padahal belum. Umar bin Khattab mengatakan, sampai sekarang masih terlihat bulannya? Masih. Coba kucek matamu, dikucek. Setelah dikucek masih, udah nggak ada lagi gitu. Nah, gitu. Oleh karena itu, untuk keluar dari bulan Ramadan 2 dengan diganggu seki. Ya, toib. Tetapi untuk masuk boleh 1 orang. Nabi puasa itu kalau sudah melihat hilal, ru'yatul hilal. Fa in lam takun ru'yatun, kalau tidak bisa melihat hilal, ndek na penggitan. Wala syahadatun, tidak ada juga orang yang melihat. Akmala iddata Sya'ban 30 yauman. Beliau menyempurnakan jumlah hari Sya'ban menjadi berapa hari? 30. Hanya 2 ini cara untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. 2 ini jemaah sekalian. Adapun yang dilakukan oleh sebagian saudara kita menggunakan cara hisab, maka ini menyelisihi ijma'. Menyelisihi ijma' ulama, tidak boleh menetapkan awal Ramadan pakai hisab, tidak boleh. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita di negara ini. Ya. Taib. Ya, tidak boleh menyelisih ijma', sepakat ulama harus pakai 2 cara ini. Cara si pertama ru'yatul hilal. Kalau tidak bisa ru'yatul hilal, cara kedua apa? Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ya. Itu dia, hanya 2 cara. Adapun hisab menyelisih ijma'. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, kita sebagai ahlu sunnah ini dari dulu apapun keputusan pemerintah kita itu yang kita ikuti. Tunggu keputusan pemerintah. Ya. Karena masih ada doang sebagian jemaah ta mengatakan apa? Lamun tiang gita-gita kata dia. Misalkan arak singadu hisab. Hisab mengatakan jelo Senin puasa. Pemerintah mengatakan jelo Selasa. Masih ada jemaah ta berkomentar apa? Lamun tiang gita-gita lebih tepat hisab ini katanya. Lebih tepat hisab ini. Ya subhanallah. Jangan hanya lihat hasil tetapi lihat cara. Lihat cara. Bukan berarti menurut pelungguh dia lebih tepat kemudian caranya benar. Ini penting ini jemaah sekalian. Pada sumarak misal arak dengan lalu datang timpa kuburan. Ngendeng kesehatan lik dengan mati. Ya. Dia mengatakan, wahai wali pulan, saya sedang sakit, tolong berikan saya kesehatan. Kemudian ternyata pas pulang Allah berikan dia kesehatan. Apakah menunjukkan bahwasanya perbuatannya benar? Tidak. Hasilnya bagus Ustadz, meskipun hasilnya bagus kita cara ini yang penting. Iya. Jadi ada doang jemaah kita masih berkomentar lebih tepat hisab ini kalau tiang lihat kata dia. Salah pemerintah kita ini. Ikuti pemerintah. Ikuti pemerintah. Iya. Ustadz lamun taturut pemerintah
siwak likur jelo atau puasa, lamun terturut hisab telung dasa jelo. Ingat, bulan hijriah itu boleh 29, boleh 30. Ya. Yang penting delik dah puasa baluk likur. Baik. Masih penting 29 hari dan sadik diskon dia dah milih. Baik, ini dia para jemaah sekalian. Wallahu taala a'la wa alam. Yang maaf atas segala kekurangan ini muqaddimah dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim tentang petunjuk Nabi SAW di dalam ibadah puasa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Di sini ada satu pertanyaan jemaah sekalian. Bagaimana cara membayar fidyah bagi orang tua yang tidak mampu puasa secara fisik, jadi akal masih sehat, ya. Cuman awak gara-gara usia, gara-gara umur dia mampu puasa. Bagaimana cara membayar fidyah? Yang pertama jemaah sekalian, fidyahnya itu harus dibayar setelah masuk bulan Ramadan atau setelah selesai bulan Ramadan. Jangan bayar fidyah sebelum masuk Ramadan. Meskipun pelungguh tahu, misalkan, oh saya punya kakek di rumah, ya, Ramadan ini ndek nagin mampu puasa kakek tiang, ndek nagin mampu puasa, dari sekarang dikeluarkan fidyahnya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena meskipun beliau tidak mampu puasa, beliau belum kena kewajiban puasa. Dia kan datang Ramadan itu, ya, dari sekarang dibayarkan. Dia belum kena kewajiban puasa. Makanya ulama mengatakan fidyah itu dibayarkan ba'da dukhuli Ramadan atau ba'da khuruji Ramadan.
Setelah masuk Ramadan atau setelah keluar Ramadan? La qabla dukhuli Ramadan, bukan sebelum masuk Ramadan. Karena di mana kena kewajiban ini? Ini yang pertama. Ya. Ini perlu yang ingatkan karena beberapa kali jamaah kita melakukan yang seperti ini. Kadang 1 bulan sebelum Ramadan datang, wah selesai wah pidiah no. Ya. Apa kata dia? Inantiang ja wah santai sudah wah buek pidiah no wah katanya. Ya. Pada menyegerakan berbuka nih, terlalu cepat menyegerakannya ini. Baik, jadi bayar dia setelah masuk, ya. Kemudian yang kedua, adapun cara membayarnya, boleh setiap hari memberikan 1 orang miskin makanan mentahnya, makanan pokok mentah. Lamunita makanan pokok apa? Beras, ya. Bilang jelo dasadik dengan miskin. Meskipun sekek dengan miskin, dia mesti beda-beda dengan miskin. Misalkan jelo pertama sadik dengan miskin. Ya. Jelo kedua malik dengan miskin, itu yang sadik yang dikasih. Jelo ketiga dia lagi yang dikasih. Jelo keempat dia lagi yang dikasih. Ya. Pas jelo 30 jerak na diri. Kayak dia. Baik, boleh dia diberikan 1 orang. Jadi boleh setiap hari dikasih kepada orang miskin mentahnya. Cuman ulama tak beda pendapat pira takaranna. Sebagian ulama mengatakan 1 mud. Dan ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan 2 mud setengah sa'. 2 mud. Ya. Baik, ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud. Tiang pribadi lebih condong kepada yang 2 mud ini. Ya, tiang pribadi. Baik. Atau cara yang kedua, lawan selesai Ramadan, selesai bulan Ramadan, kumpulkan orang miskin sebanyak puasa yang pelungguh tinggalkan. Berapa puasa yang ditinggalkan? Tergantung. Lamun 29 hari Ramadan tahun ini, kumpulkan 29 orang miskin. Lamun 30 hari, kumpulkan 30 orang miskin. Sadik mangan sampai kenyang, selesai sudah pidiah. Dan ini cara paling mudah ini. Ketimbang tiap hari, ini agak bega repot. Adapun selesai puasa, kumpulan dengan miskin sejumlah itu. Baik. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bayar fidyah pakai uang. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu makanan. Ya, jadi jangan pakai uang. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, silakan. Berkenaan dengan jamak sholat mumpung lagi saat hujan. Nah, bagaimana keadaan kita yang dilakukan untuk jamak? Apakah ada yang dengar yang penting tabasa anggota berjamaah? Nah, terus bagaimana sikap kita ketika imam dan makmum itu berselisih tentang ini? Baik. Si pertama, takaran hujan, ya, takaran hujan atau ukuran hujan yang membolehkan jamak. Ulama itu memang beda pendapat ini. Ada sebagian ulama mengatakan yang penting hujan. Ya. Ustaz, gerimis itu hujan kode. Baik. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya, cuman kebanyakan ulama mengatakan hujan yang membolehkan jamak itu adalah hujan yabullu thiyab, yang membasahi pakaian. Pertanyaannya apa yang dimaksud membasahi pakaian? Gerimis no sugol ida tek basah pakaian dah. Makanya perlu diketahui apa yang dimaksud membasahi pakaian di sini. Dijelaskan oleh banyak para ulama, yang dimaksud membasahi pakaian di sini adalah sugol lidah kemudian kena dia hujan. Setelah itu masuk, kemudian peras dia. Kalau diperas banyak air yang keluar, itulah dia maksudnya membasahi pakaian. Lamun gerimis sugol lidah basah, peras dah setetes sugol, ndek mana basah menurut kebanyakan ulama. Jadi sehingga banyak ulama mengatakan berarti hujan yang membolehkan jamak hujan yang deras. Dan ini yang dipatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dan banyak ulama. Sekali lagi ada beda pendapat dalam masalah ini. Dan tiang lebih kepada pendapat yang hujan yang deras. Adapun yang sekedar gerimis kode, maka ya tiang pribadi lebih condong kepada pendapat yang tidak membolehkannya.
Ya, taib. Itu yang pertama. Jadi yang membasahi pakaian maksudnya apa? Lamun da pers duwi ai sugul pakaian da. Taib. Kemudian yang kedua, lamun mazhab imam kan makmum beda. Ya. Imam bermazhab boleh gerimis jamak. Makmum bermazhab harus deras. Bagaimana yang seperti ini? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, kalau dikhawatirkan akan terjadi fitnah gara-gara ida sugul dik dan bila berjamaah ida, karena ida berpendapat harus deras. Ya. Kemudian kalau pelunggu keluar akan terjadi fitnah, artinya jamaah kenapa dia begini, kenapa terjadi khilaf, terjadi perpecahan misalkan. Maka di sini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ikut saja jamaah, tetapi nanti ketika masuk waktu asar salat lagi asar. Ikut saja jamaah untuk menjaga persatuan. Ya, untuk menjaga persatuan. Sama seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak boleh menjamak Jumat dengan asar. Meskipun deras hujan enggak boleh dijamak. Ya. Zuhur asar sila jamak kalau deras hujan kata beliau. Tapi kalau Jumat dengan asar menurut beliau tidak boleh jamak. Bagaimana kalau seandainya mazhab khotibnya boleh jamak? Ya. Pas selesai sholat Jumat beli hujan. Kata beliau, ikut saja jamak kalau akan terjadi fitnah. Tapi nanti masuk asar ulangi lagi sholat asar. Sama seperti ini. Jelas ini? Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kalau imamnya itu yang tidak membolehkan makmum. Maka kembali kepada keputusan imam. Ya. Karena untuk jamak sholat itu perlu apa? Iqamah kan? Perlu kita iqamah lagi 2 kali. Ya. Iqamah untuk zuhur dan iqamah untuk asar. Dan yang punya hak iqamah itu imam. Azan haknya muazzin, sedangkan iqamah haknya imam. Yang kalau imam rawatib belum datang, bermomot doang kita nunggu. Di mantabani iqamah, kenapa? Iqamah itu hak imam. Makanya imam harus kasih keputusan. Kalau imamnya mengatakan jangan jamak, maka jangan jamak. Tuh, imam ini darah atina katanya. Baik, ya. Kalau bukan imam rawatib, jadi ditunjuk itu. Jadi nggak ada imam rawatibnya di masjid. Baik. Lihat kondisi pada saat ini. Kalau hujannya deras maka sebaiknya jamak saja. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Sila Pak. Nggih. La ilaha illallah. Bu kita gabung puasa kada kanca puasa nazar. Baik. Puasa qada kanca puasa nazar, bau udah gabungnya. Para jamaah sekalian, ibadah yang punya sebab berbeda, ibadah yang punya sebab berbeda itu tidak boleh digabung. Ibadah si sebabnya beda. Ya. Contoh, qada apa sebabnya? Karena ada utang puasa Anda. Itu sebabnya qada. Sedangkan nazar apa sebabnya? Oh, tiang nazar ini karena anak tiang lulus sekolah. Ya beda sebabnya. Ya, maka jangan digabungkan. Jangan digabungkan. Makanya banyak ulama mengatakan tidak boleh menggabungkan antara kurban dengan akekah, kata mereka. Sebagian ulama. Dekanggung gabungan korban sekaligus akekah tidak boleh. Kenapa? Sebabnya beda. Akekah itu sebabnya ada anak lahir, sedangkan korban ya korban. Ya. Baik. Jadi ibadah yang punya 2 sebab beda, dendek da gabungannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Agak lain sedikit Ustaz dari yang tema. Apa namanya kalau sujud tilawah itu ada duduk istirahatnya, duduk istirahatnya. Baik. Sujud tilawah ada tidak duduk istirahatnya? Syekh Masyhur bin Hasan Salman beliau mengatakan tidak ada. Tidak ada. Sujud tilawah itu langsung uras. Iya. Sujud tilawah itu langsung uras. Yang ada duduk yang ada duduk istirahatnya bangkit ke rakaat berikutnya. Itu yang ada. Sedangkan sujud tilawah ini masih rakaat itu, masih. Jelas ini? Masih atau beda rakaatnya? Masih. Iya. Misalkan ida sholat subuh, rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Ada sujud tilawahnya? Ada.
Sujud tidak sujud tilawah, uras dah rakaat kedua atau masih rakaat pertama? Rakaat pertama. Yang ada duduk istirahatnya untuk bangkit ke rakaat berikutnya. Adapun sujud tilawah itu tetap rakaat yang tadi. Makanya tidak ada duduk istirahatnya. Ini fatwanya Syekh Masyhur bin Hasan Salman. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Silakan Pak. Nggih.